ada alasan tertentu nggak kenapa kamu tuh nggak bisa mengutarakan apa yang kamu rasain gitu, kalau misalkan kamu tuh nggak mau ikut itu dan kamu tuh nggak suka kalau misalkan kamu diperlakukan seperti itu, buat kamu ini tuh nggak bisa nolak. Karena aku tuh ngerasa dulunya aku sempet kayak pernah gitulah minta tolong tapi ditolak, makanya ke akunya kayak oh ditolak tuh gak enak, jadi kalau ada yang minta tolong atau ngajak harus diiyain karena ditolak tuh gak enak gitu loh. Jadi ke akunya sekarang karena pernah ditolak atau pernah ya gitulah, jadinya ke akunya sekarang oh iya berarti oh kalau misalkan lagi cerita gak didengar tuh kan gak enak, jadi kayak oh ya udah meskipun lagi gak mau dengerin ya dengerin gitu karena gak didengar tuh gak enak. Pernah gak sih nyadar kalau kelakuan kamu tuh, perbuatan kamu tuh kayak gini tuh berdampak besar gitu bagi diri kamu? Tahu nggak dampak apa yang besar bagi diri kamu teh karena kamu bersikap nggak enakan sama orang? Berarti di sini tuh kamu tuh nggak bisa berhadapan dengan orang-orang yang yang emang nanti tuh kalau misalkan pernah kamu tolak, kamu tuh nggak bisa berhadapan sama dia lagi, kayak gitu. Nah, contohnya tadi kan kamu bilang kamu teh nggak mau orang-orang dari masa SMA tuh ada gitu di masa kamu kuliah, karena itu teh gak mungkin. Soalnya kan kita tuh berinteraksi dengan dunia kampus dan pasti ada orang yang kayak gitu. Kamu ngerasa bukan aku teh, bukan diri kamu sendiri teh saat kamu apa? Saat ya saat semua Di sini kamu udah ini ya, udah udah terlihat gitu ya beberapa gejala yang emang ini tuh dampaknya dari masalah kamu gak enakan ini. Jadi kamu teh gejalanya tuh kan kamu tadi udah pernah cerita kalau misalkan kamu nggak pernah masuk kuliah selama 1 minggu karena kamu kepikiran bahwa kamu teh pernah nolak permintaan seseorang gitu kan. Terus kamu sering stres karena mikirin kalau misalkan kamu teh gak bisa gitu nolak orang itu dan kamu merasa lelah. Dan juga ini tuh bisa gitu berdampak di kegiatan kamu sehari-hari kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu, dari yang kamu ceritain tadi semuanya, apa sih gitu yang kamu harus lakuin? menurut aku Ya, menurut kamu apa? yang pasti ya harus merubah itu kan, kayak belajar to say no gitu ya. Cuman itu sulit banget. Yang aku rasain yang harus aku lakuin tuh ya itu yang pertama. Yang kedua kayak ini menurut aku ya, aku nggak tahu bener atau enggak, kayaknya aku harus mengisolasi diri deh dari orang-orang yang seperti itu. Maksudnya tuh bukan dari sosial ya, cuman dari orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak mungkin yang harus aku lakuin, aku harusnya ada jarak gitu ya dari orang. Oke, Wafa, pada proses konseling hari ini kita ini ya menggunakan teknik psikoanalisis dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas dan interpretasi dan analisis mimpi. Nah, untuk mengakhiri proses konseling hari ini, apa yang kamu dapat simpulkan gitu ya dari proses konseling pada sore hari ini, dan apa ya gitu yang kamu dapat dari sini, dan apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu yang tadi udah kamu ceritain ke aku. Oke, mungkin yang aku dapat sore ini gitu ya, dan apa yang harus aku lakuin ke depannya, mungkin aku akan lebih sayang lagi sama diri sendiri, harus lebih sayang sama diri sendiri, terus kayak belajar untuk bilang tidak, dan juga mengurangi overthinking dan rasa agak enak, dan juga lebih adanya batasan diri terhadap orang-orang yang memang akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan. Oke, terima kasih ya Wazul. Kamu hari ini keren banget gitu ya, bisa menceritakan masalah kamu ke aku, karena tidak semua orang gitu ya bisa
bercerita masalahnya ke orang lain. Dan makasih juga gitu ya kamu udah jujur sama diri kamu sendiri, dan kamu udah berusaha gitu mencoba untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini.